Halo, ini pertemuan ketiga dan kita sekarang akan belajar tentang fotografi dalam perspektif komunikasi. Jadi, selain hal-hal teknis dalam fotografi itu juga ada hal-hal konseptual dan juga ada hal-hal yang sifatnya teknis komunikasi yang perlu juga kita perhatikan ya. Nah, kalau dilihat dari terminologinya, fotografi itu dari fotos dan grafos yang artinya adalah melukis dengan cahaya. Jadi aspek terpenting dalam fotografi itu adalah adanya cahaya. Kalau tidak ada cahaya, ya tidak ada foto gitu. Kemudian fotografi ini sekarang terutama setelah maraknya berbagai platform ya, fotografi itu menjadi salah satu cara berkomunikasi yang efektif, yang paling efektif karena formatnya yang visual. Fotografi itu membantu kita mengkomunikasikan diri dan lingkungan. Ketika misalnya ada seseorang yang upload foto-fotonya di alam atau upload foto alam aja gitu, fotografi landscape itu berarti dia sedang mengkomunikasikan bahwa dia adalah orang yang mungkin cinta lingkungan atau dia adalah orang yang suka berpetualang dan lain sebagainya. Dan fotografi juga bisa digunakan untuk mengkomunikasikan lingkungan, misalnya juga ketika mengambil fotografi human interest ya, ingin menyampaikan kepada halayak bukan hanya tentang dirinya yang peduli terhadap lingkungan atau tentang lingkungan dia seperti apa, tapi lebih pada pesan-pesan misalnya moral betapa kita sekarang berada dalam lingkungan yang seperti ini loh, kayak gitu. Kemudian fotografi ini bisa dikatakan sebagai perpanjangan diri fotografer, karena mungkin kita tetap ada di sini, berdiam diri di dalam kamar, tapi karya foto kita itu bisa mencapai banyak orang. Apalagi sekarang ya dengan teknologi internet, bahkan orang yang ada di pelosok selama dia bisa mendapatkan sinyal ya, tempat-tempat yang sebenarnya kita tidak pernah kunjungi, tapi foto kita itu sudah duluan ada di sana dan bahkan mungkin, foto kita bisa menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada mereka. Bisa jadi juga membantu mereka dari segi pandangan, ideologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam fotografi, kerap kali yang pertama kita pelajari adalah teknik ya, karena memang Eee, yang kita hasilkan adalah karya foto. Jadi teknik itu penting, tapi selain itu konsep juga penting dalam fotografi. Konsep dan teknik ini harus saling melengkapi karena, keduanya itu adalah otak dan hati dari fotografer. Sebuah foto itu merupakan hasil kolaborasi pikiran dari seorang fotografer sekaligus bagaimana, hatinya berbicara, seperti itu. Dan fotografi ini kan kalau, eee, banyak yang mengatakan tuh bahkan yang saya paling ingat itu justru dulu adalah di kartun Conan ya, Detektif Conan itu mengatakan bahwa foto itu selalu jujur, sesuai kenyataan kayak gitu. Tapi, kalau sekarang kita lihat ya bahwa tidak melulu seperti itu. Fotografi memang bisa menunjukkan kenyataan-kenyataan yang kita mungkin tidak awas karena mata kita itu kan punya, mmm, kelemahan dalam menangkap momen yang terlalu cepat ya. Tapi dengan fotografi itu, momen tersebut bisa diabadikan. Tapi fotografi ini juga bisa mendistorsi kenyataan, terutama, fotografi-fotografi yang sekarang dalam perkembangan sudah banyak diedit ya. Jadi lebih mirip seperti animasi, lebih mirip seperti grafis gitu ketimbang hanya sebuah foto yang sesuai dengan apa adanya di lapangan atau pada momen tersebut. Dan kemudian fotografi ini, formatnya visual sehingga efektif membantu membentuk opini publik. Kadang-kadang, seringkali bahkan ya ditemukan bahwa
Kampanye yang hanya mengandalkan kalimat saja atau tulisan saja itu kurang efektif, kurang bisa menggerakkan orang gitu. Tapi justru dalam visual yang kelihatannya lebih sederhana gitu, tapi ternyata bisa lebih ngena ke dalam benak dan pikiran orang. Makanya kadang-kadang ada tagline visual speaks louder kayak gitu. Nah, untuk menjadi fotografer, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan dipupuk ya. Jadi misalnya rasa ingin tahu. Seorang fotografer itu adalah orang-orang yang rasa ingin tahunya besar. Jadi dia kalau misalnya mengambil gambar, ih kok nggak bisa langsung bagus ya? Itu dia ada rasa ingin tahu gimana caranya supaya bisa menghasilkan foto yang bagus gitu. Pokoknya yang perfect menurut dia. Kemudian rasa ingin tahu tentang satu momen di suatu daerah misalnya ya. Bagaimana rasa ingin tahunya itu kemudian membuat dia rela menunggu berhari-hari atau berbulan-bulan untuk mendapatkan gambaran bagaimana sih sebenarnya masyarakat di satu lokasi itu hidup. Kalau dia ingin menangkap momen tersebut untuk kemudian disebarluaskan ke masyarakat atau orang lain yang juga belum tahu. Dan fotografer ini adalah orang yang kreatif. Jadi aspek kreativitas ini sangat penting. Seorang fotografer harus punya imajinasi yang tinggi. Kalau misalnya dia udah persiapan banyak hal nih untuk pengambilan gambar outdoor gitu di sebuah katakanlah air terjun. Tapi kemudian di sana dia menghadapi kendala-kendala yang mana misal kameranya jadi sulit mengambil gambar karena terkena uap atau cipratan air terjun itu gimana cara dia mengatasinya. Kemudian fotografer ini juga harus orang yang cepat tanggap. Jadi tadi misalnya, loh kok nggak bisa ya, terus ini gimana ya diakali supaya persoalan tersebut bisa segera diatasi. Kemudian fotografer yang di lapangan, misalnya untuk fotografer jurnalistik atau fotografer momen-momen tertentu yang tidak bisa terulang, seperti ritual pernikahan misalnya. Nah, itu juga harus orang yang cepat tanggap sehingga dia tahu bagaimana mengambil momen yang tepat dan juga dengan teknik yang tepat. Dia benar-benar tidak melewatkan momen. Jadi terus mengamati dan cepat tanggap menangkap momen terbaik. Fotografer itu harus bisa membekukan momen ya. Jadi momen-momen yang kadang-kadang gini, ada seorang fotografer yang dia terjun ke medan perang ya. Lalu dia mungkin tidak yang diingatnya tentang peperangan tersebut, yang dilihatnya itu ternyata bisa jadi beda dengan apa yang dia temukan pada hasil fotonya. Karena ketika mengambil foto, dia pokoknya gimana caranya bisa membekukan momen sebaik mungkin. Karena tadi bahwa mata kita itu punya kekurangan dalam menangkap momen yang sekelebat. Sedangkan dengan fotografi itu kita bisa membekukan momen tersebut, lalu memberitahukan momen tersebut ke halayak ramai. Seorang fotografer ini juga adalah seorang pengikut. Pengikut yang gimana? Artinya ketika dia misalnya tadi ya fotografer yang terjun ke medan perang itu dia kan benar-benar harus masuk, harus terjun juga ke medan perang. Dia harus mengikuti prajurit yang ada, menangkap momen dan lain sebagainya. Bahkan seorang ibu yang ingin mengambil foto anaknya itu juga dia sedang menjadi pengikut, dia mengikuti anaknya, kemudian mencoba mencari momen terbaik dan lain sebagainya. Lalu fotografer ini adalah orang yang bercerita. Jadi foto itu sebaiknya kan memang bercerita ya, artinya ketika viewer atau orang yang melihat foto kita itu dia bisa menangkap informasi atau cerita tertentu dari foto tersebut. Lalu yang penting dimiliki adalah juga konsentrasi.
fotografer itu harus bisa konsentrasi mengambil momen terbaik. Mungkin dia akan berada di tengah-tengah tadi ya, misalnya di medan perang itu kan ramai sekali, ada banyak hal di sana, tapi dia harus konsen, mana yang harus diambil, jangan sampai dia kebingungan karena menghadapi medan yang terlalu ramai. Eee, Hal ini tapi juga ada yang perlu diperhatikan ya, harus hati-hati karena kadang saking konsentrasinya mengambil gambar, kadang-kadang fotografer itu juga tidak peduli dengan keselamatannya. Bayangkan ketika dia jadi seorang fotografer di medan perang, lalu dia pokoknya ingin dapat momen terbaik, dia langsung loncat tiba-tiba gitu ya. Itu pernah kejadian, fotografer itu ketembak mulutnya. Karena ya itu, dia jadinya malah kurang awas dengan keselamatannya sendiri. Lalu fotografer itu kerjaannya adalah mencari momen terbaik. Ini mirip dengan yang atas ya. Dan fotografer itu harus bisa memposisikan diri sebagai subjek atau objek foto. Misalnya Anda bertugas mendokumentasikan atau membuat foto profil tentang seorang seniman. Kemudian Anda meminta seniman tersebut untuk berpose. Padahal sebagai seorang seniman dia tidak nyaman dengan hal tersebut. Dia lebih nyaman misalnya ketika dia melukis katakanlah, atau dia sedang memahat patung, kemudian Anda bebas mengambil foto dia, tapi dia tidak perlu harus berpose. Jadi Anda harus memposisikan diri sebagaimana objek yang Anda ambil. Kira-kira baiknya bagaimana? Kemudian ini persoalan etika fotografinya hal yang sangat penting ya, karena ketika mengambil foto itu kita sebenarnya sedang berkomunikasi dengan diri kita dan juga lingkungan kita. Lebih-lebih terhadap objek yang kita ambil gambarnya. Jadi perhatikan, pertama Anda harus meminta izin objek. Jadi mengambil foto kalau bisa minta izin terlebih dahulu. Tapi untuk foto-foto tertentu misalnya seperti foto human interest, street fotografi, itu Anda bisa meminta izin setelah mengambil gambar. Jadi itu kan momen yang sulit untuk diulang, apalagi dipaksakan ya, di setting itu kan sulit. Jadi Anda melihat satu momen yang oke, Anda langsung ambil gambarnya, tapi jangan lupa untuk tetap minta izin. Jadi bilang misalnya, gimana kalau fotonya saya simpan atau fotonya saya gunakan misalnya Anda untuk lomba dan lain sebagainya. Jadi tetap harus minta izin objek foto. Dan jangan lupa perkenalkan diri Anda. Anda itu siapa ya? Anda namanya siapa? Misalnya ketika hunting foto nih untuk tugas, lalu Anda perkenalkan nama saya ini, saya dari misalnya langsung Anda katakan saya mahasiswa Vkom UBJ, saya mengambil gambar untuk keperluan tugas itu ya. Kemudian cari tahu kebiasaan penduduk sekitar, ini penting terutama untuk Anda yang masuk ingin ambil gambar di satu lingkungan baru, Anda ingin dapatkan momen yang paling bisa menceritakan tentang lingkungan tersebut atau masyarakat di sana, ya Anda harus cari tahu kebiasaan penduduk sekitar, misalnya di jam-jam berapa nih penduduk sekitar akan banyak mobilitas di jalan gitu. Anda ingin ambil street fotografi, lalu Anda nggak mencari tahu terlebih dahulu kebiasaan penduduk sekitar itu, kadang-kadang jadinya zonk ya. Anda sudah datang ke sana, tapi momen yang Anda cari itu nggak ada karena memang bukan di waktu penduduk sekitar melakukan hal itu gitu. Lalu juga penting untuk Anda menghormati jalannya upacara keagamaan maupun upacara adat istiadat. Jangan sampai Anda terlalu fokus untuk mengambil momen, tapi akhirnya Anda menghalangi jalannya upacara keagamaan atau adat. Itu akan sangat merugikan Anda dan juga terutama merugikan masyarakat yang ada di sana. Lalu kalau bisa sebisa mungkin Anda memahami juga isu yang ada di lokasi. Itu bisa jadi Anda masuk ke sana untuk ambil foto apa, ternyata Anda bisa dapat materi yang lain gitu dengan
Anda memahami terlebih dahulu isu di lokasi. Jadi ya, seorang fotografi itu adalah seorang pengamat yang hebat ya, harus bisa jadi seorang pengamat. Lalu Anda juga harus bisa membedakan nih mana yang area publik, mana yang area terbatas, dan mana yang area terlarang. Area publik itu ya misalnya jalan raya, itu area publik. Mall itu termasuk area terbatas ya, bukan area publik. Artinya kalau Anda mengambil gambar di sana, ada kemungkinan Anda akan dibatasi. Jadi Anda tidak boleh, dan itu wajar karena adalah area terbatas. Tapi kalau mall itu sekarang juga banyak yang karena mereka sadar bahwa ketika nanti diambil gambarnya itu adalah bagian dari ya promosi juga gitu. Jadi mereka mungkin mengizinkannya. Cuma Anda tetap harus siap ketika ternyata nanti Anda masuk ke sebuah area untuk mengambil foto, ternyata Anda dihentikan gitu, nggak boleh. Itu sangat wajar. Lalu area terlarang, misalnya puskesmas, rumah sakit, itu area-area terlarang ya. Jadi jangan sampai kalau sudah, biasanya kan di sana ada peringatan tuh tidak boleh mengambil gambar. Jangan sampai Anda memaksakan diri untuk mengambil gambar gitu. Karena kenapa? Ada banyak alasan ya, terutama orang yang datang ke rumah sakit misalnya atau ke klinik itu kan karena mereka dalam keadaan yang tidak baik. Entah itu merasa tidak nyaman secara psikis maupun secara fisik gitu. Jadi kalau Anda terus mengambil gambar mereka gitu, takutnya mereka masuk, itu kan Anda sedang mengganggu kehidupan orang lain gitu. Kemudian jangan pernah juga memberi tips dan janji muluk, kayak misalnya ambil gambar, kemudian Anda janjikan, ya ini nanti fotonya akan eh, jadi juara untuk lomba ini. Itu adalah janji yang terlalu muluk ya. Katakan saja Anda minta izin untuk mengambil foto atau menyimpan foto yang akan diajukan untuk lomba gitu aja, jangan berikan janji muluk. Dan kalau bisa juga hindari memberikan tips kecuali memang ada kesepakatan tertentu sebelumnya, yang misal Anda akan mengambil foto seseorang gitu ya, kemudian di area yang memang menurut dia ini adalah area saya gitu, area misalnya pekarangan rumahnya. Tapi kemudian Anda minta izin dan hanya diperbolehkan kalau Anda membayar istilahnya seperti uang sewa gitu. Ya, itu wajar untuk memberikan tips ya, tapi jangan terbiasa untuk memberikan tips ke orang-orang karena takutnya nanti itu akan menjadi kebiasaan sehingga menyulitkan Anda ke depannya, juga menyulitkan fotografer lain ketika akan mengambil gambar. Lalu juga hormati keputusan objek, misalnya dia tidak mau difoto. Seperti cerita tadi, seniman yang tidak nyaman difoto karena harus berpose, maka ya jangan diambil. Sesuaikan dengan kesepakatannya. Misalnya hanya ketika dia sedang asik memahat, silakan diambil secara candid, itu oke. Lalu juga penting, hindari memotret nude atau ketelanjangan dengan modus sebuah foto seni. Memang foto seni itu ada macam-macam, termasuk juga foto ketelanjangan tuh ada ya, bagian dari foto seni. Tapi sebaiknya Anda menghindari, apalagi sekarang itu kan ada UU ITE, kemudian Anda juga bisa terjerat undang-undang pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin hindari memotret foto nude, bahkan jika itu adalah sebuah job, tawaran job gitu. Kalau bisa dihindari karena itu hal yang sangat sensitif. Gitu. Lalu ini ya, ketika Anda mengambil foto jalanan atau street fotografi, salah tulisannya, ini harusnya PH ya, street fotografi. Satu, jangan menggunakan flash tambahan karena itu bisa mengganggu orang-orang sekitar dan juga mengagetkan objek foto. Anda kan biasanya ambil street fotografi itu ingin melihat naturalnya, tapi kalau Anda menggunakan flash tambahan biasanya akan membuat orang jadi kaget sehingga ekspresi atau reaksinya menjadi tidak natural. Kemudian yang kedua, jangan bergerombol saat hunting karena itu juga bisa mengganggu dan
Pertama mengganggu orang-orang sekitar ya, sama dengan flash juga bisa, menimbulkan reaksi yang tidak natural dari objek foto. Anda, terutama karena bisa mengganggu banyak orang itu sih. Kemudian juga jangan memotret tanpa izin tadi ya, Anda mungkin demi mengejar momen akan memotret terlebih dahulu, tapi setelah itu Anda harus minta izin untuk menyimpannya. Jika tidak, misalnya objek yang Anda ambil gambarnya mengatakan, "Saya tidak mau, saya keberatan," gitu, maka Anda harus menghapus foto tersebut. Lalu, jangan memasuki suatu tempat untuk memotret tanpa izin, seperti tadi ya sudah saya jelaskan, itu juga penting. Kemudian ini, jika Anda mengambil foto untuk kepentingan komersil, memang Anda sebagai fotografer ya diminta untuk ini job yang jelas gitu, maka jangan lupa untuk membuat kontrak kesepahaman karena secara lisan saja itu mungkin oke ya, tapi supaya lebih amannya buatlah kontrak kesepahaman. Jadi biayanya berapa, kemudian nanti foto ini diperbolehkan untuk kepentingan apa saja, karena bisa jadi satu foto itu boleh digunakan untuk banyak kesempatan, tapi ada juga foto yang ya hanya, boleh misalnya Anda dapat job foto prewed gitu, fotonya tidak boleh Anda simpan, jadi hanya boleh disimpan oleh klien Anda. Iya, Anda harus, eee, mengikuti kesepakatan tersebut ya. Jadi sebaiknya buatlah kontrak kesepahaman supaya tidak lupa. Takutnya Anda mungkin tidak masalah di awal, tapi suatu ketika Anda kok kepikiran foto ini bagus ya untuk digunakan di lain kesempatan. Lalu Anda lupa nih kontraknya apakah boleh digunakan atau tidak. Maka untuk lebih amannya buatlah kontrak kesepahaman. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan.